Baik, selamat pagi dengan saya Triwahyudi. Kali ini kita akan belajar mengenai pencatatan transaksi kebersamaan dasar akuntansi. Ini merupakan video ketiga dari persamaan dasar akuntansi. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan untuk melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, setiap transaksi yang terjadi pasti akan berpengaruh minimal 2 akun karena kita menggunakan sistem berpasangan atau double entry. Kemudian yang kedua, jumlah aktiva itu selalu sama dengan jumlah pasiva. Dan yang ketiga, kita harus mengenali jenis-jenis transaksi yang akan mempengaruhi modal karena transaksi ini akan dicatat ke dalam kolom keterangan di persamaan dasar akuntansi. Baik, sebelum kita melakukan pencatatan, kita mengenali dulu kolom persamaan dasar akuntansi. Kolom tanggal di sisi kiri ini diisi dengan bulan, di bawahnya kemudian tahun, di samping kanannya tanggal transaksi yang terjadi, kemudian tanggal transaksi yang terjadi, dan seterusnya. Untuk kolom aktiva dan pasiva, dari kas sampai dengan modal, semuanya akan diisi dengan besaran nilai rupiah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kemudian untuk kolom keterangan ini diisi jika modal berubah. Berubah artinya bahwa modal bisa bertambah atau modal bisa berkurang. Modal bertambah karena adanya setoran pemilik. Modal bertambah karena ada setoran pemilik atau transaksi dengan pelanggan, yaitu adanya pendapatan. Sedangkan modal berkurang itu karena ada ambilan pemilik, dan yang kedua karena adanya beban. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama ini adalah transaksi pemilik. Transaksi berikut yang terjadi pada usaha bengkel laris selama bulan Januari. Ini adalah transaksi pemilik. Biasanya ada 2 jenis transaksi. Yang pertama adalah setoran modal pemilik, dan yang kedua adalah pengambilan pemilik untuk keperluan pribadi. Yang kita bahas terlebih dahulu mengenai setoran modal. Nah, contoh transaksinya adalah seperti ini. Pak Dodi memulai usaha bengkel dengan menginvestasikan uang tunai ke saya. Ingat analisis transaksi yang lalu, setiap transaksi ini adalah transaksi yang ditujukan ke saya. Posisi saya sebagai bendahara. Maka kita masukkan ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi, tanggalnya diisi bulan, karena tahun tidak ada, maka ini langsung diisi tanggal. Saya menerima uang tunai, maka kas saya bertambah 100 juta. Selain uang tunai, apa yang saya terima dari Bapak Dodi? Perlengkapan bengkel 50 juta. Maka perlengkapanku bertambah sebesar 50 juta. Selain itu ada peralatan sebesar 150 juta. Peralatannya bertambah. Nah, karena pembukuan kita adalah menggunakan sistem berpasangan, maka pertanyaannya, dari mana saya dapat uang? Dari mana saya dapat perlengkapan dan peralatan? Dari Bapak Dodi sebagai pemilik. Maka modal Dodi bertambah sebesar kas ditambah perlengkapan ditambah peralatan, sehingga terjadi keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Karena modal bertambah, bertambahnya dari pemilik, keterangannya diisi modal. Kita lihat transaksi yang kedua, masih pada transaksi yang pemilik. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai prive, pengambilan pribadi pemilik. Perhatikan transaksi berikut.
Pak Dodi mengambil uang tunai, maka kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tanggalnya diisi tanggal 2. Karena Pak Dodi mengambil uang tunai, maka uang kas saya berkurang sebesar 5 juta. Dan peralatannya juga berkurang sebesar 10 juta. Peralatan saya berkurang 10 juta. Untuk apa saya mengeluarkan uang kas? Ini pertanyaan yang kedua karena menggunakan sistem berpasangan. Diambil pemilik, maka modalnya berkurang 15 juta. Karena ini menggunakan prinsip keseimbangan aktiva sama dengan pasiva. Sehingga jumlah aktiva berkurang 15, pasivanya juga berkurang 15. Modal berkurang dari mana? Diambil oleh pemilik. Maka keterangannya brevet. Setelah ini kemudian kita jumlahkan. Sehingga uang kas kita tinggal 95 juta, piutang tidak berubah, perlengkapannya tetap 50 juta, peralatan menjadi 140 juta, utangnya tidak berubah, modalnya berkurang 15 menjadi 285. Ini untuk transaksi pemilik. Sehingga transaksi pemilik ini untuk setoran bisa berupa uang tunai maupun aktiva yang lain. Demikian juga untuk pengambilan pemilik. Bisa berupa uang tunai atau aktiva yang lain. Cukup jelas? Baik, kita lanjutkan. Untuk transaksi pelanggan. Masih pada usaha bengkel laris. Transaksi kepada pelanggan, jenis transaksinya ada 2. Penerimaan pendapatan secara tunai atau kredit, dan yang kedua adalah penerimaan piutang. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah penerimaan pendapatan, baik tunai maupun kredit. Perhatikan transaksi berikut. Kata-katanya saya ganti. Saya telah menerima perkas dari Bapak Andi pekerjaan servis sebesar 50 juta. Saya sudah terima. Maka dimasukkan ke dalam transaksi persamaan dasar akuntansi. Tanggalnya tanggal 3. Saya sudah terima uang kas 50 juta. Karena menggunakan sistem berpasangan, maka pertanyaannya dari mana saya dapat uang? Dari pelanggan. Modal saya bertambah, keterangannya pendapatan jasa. Kemudian kita jumlahkan. Uang kas kita menjadi 145, piutang tidak berubah, perlengkapan tetap 50 juta, peralatan tetap 140 juta, utang tidak berubah, modal kita bertambah menjadi 335 juta. Ini adalah transaksi tunai. Bagaimana dengan transaksi kredit? Akan berpengaruh terhadap piutang bertambah, modalnya juga bertambah. Perhatikan transaksi berikut. Telah diselesaikan pekerjaan servis untuk Bapak Anto sebesar 75 juta. Dari Bapak Anto diterima cek sebesar 50 juta dan sisanya kredit. Kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, tanggalnya tanggal 4. Karena saya sudah terima uang cek, saya terima cek, ini berarti saya terima uang tunai sebesar 50 juta. Dari total seharusnya adalah 75 juta. Berarti masih ada kekurangan yang belum saya terima sebesar 25 juta. Karena diterima secara kredit, masuk ke dalam piutang 25. Sehingga kalau kita cek antara jumlah aktiva dengan pasiva sama.
aktiva bertambah 75, pasiva juga bertambah 75. Dari mana saya terima uang kas? Dari pelanggan. Maka keterangannya pendapatan jasa. Setelah ini selesai, kita jumlahkan lagi. Baik, selanjutnya masih pada transaksi pelanggan, kita akan belajar mengenai penerimaan piutang. Nah, penerimaan piutang ini akan mempengaruhi kas kita bertambah, piutangnya nanti akan berkurang. Perhatikan transaksi berikut. Saya menerima cek dari Bapak Anto yang melunasi utang, sebagian utangnya sebesar 20 juta. Tanggalnya diisi dengan tanggal 5. Karena saya terima cek, berarti saya terima uang tunai sebesar 20 juta. Dari mana saya terima uang tunai? Dari Pak Anto yang melunasi utangnya. Berarti piutangku berkurang 20 juta. Yang lainnya tidak berpengaruh. Kemudian kita jumlahkan. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai transaksi beban. Transaksi masih pada usaha bengkel laris. Transaksi beban nanti akan mempengaruhi uang kas kita berkurang, modal kita berkurang, keterangannya nanti diisi dengan beban. Contoh, saya membayar gaji, maka tanggalnya tanggal 6 saya membayar gaji, berarti uang kas saya berkurang 5 juta. Untuk apa saya keluar uang kas? Untuk membayar beban, maka modalku berkurang sebesar 5 juta. Keterangannya kita isi dengan kata-kata beban gaji. Yang lain-lainnya tidak berpengaruh karena aktiva sudah sama dengan pasiva. Kita jumlahkan lagi. Masih di transaksi beban, perhatikan transaksi berikut. Saya membayar sewa rumah untuk bengkel sebesar 10 juta. Saya membayar. Keterangannya tanggalnya adalah tanggal 7. Saya keluar uang kas 10 juta. Modal saya berkurang 10 juta. Untuk apa? Beban. Bayar sewa. Beban sewa. Dan yang lain-lain tidak berubah. Cukup jelas? Berikut adalah transaksi ke pemasok. Jenis transaksi kepada pemasok juga ada dua. Kita membeli secara tunai atau kredit. Dan yang kedua adalah kita melunasi utang atas pembelian secara kredit. Perhatikan transaksi untuk pembelian tunai atau kredit. Tanggal 8 Januari saya membeli perlengkapan. Karena saya membeli perlengkapan secara tunai, maka perlengkapan saya bertambah 2 juta. Secara tunai, berarti saya sudah keluar uang 2 juta. Cukup. Di sisi aktiva ada yang bertambah dan ada yang berkurang, sehingga tidak akan berpengaruh kepada jumlah pasiva. Kita jumlahkan. Ini pembelian secara tunai. Nah, selanjutnya adalah masih kepada pembelian. Ini membeli secara kredit. Saya membeli peralatan dari toko Sejahtera. Tanggalnya diisi dengan tanggal 9. Karena saya beli peralatan sebesar 50 juta, maka peralatanku bertambah 50 juta. Dibayar per kas, ada kata-kata per kas 20 juta, maka uang kasku berkurang sebesar 20 juta. Pembelian peralatan 50, baru kita bayarkan 20, berarti kita masih punya utang sebesar 30 juta. Kita jumlahkan lagi.
Perhatikan transaksi pembelian atau transaksi kepada pemasok berikut. Kita akan melunasi utang. Maka uang kasku berkurang dan utangnya juga berkurang. Keterangannya tidak ada karena tidak mempengaruhi modal. Saya membayar sebagian utang ke toko sejahtera atas pembelian peralatan 20 juta. Karena saya melunasi utang, maka utangku berkurang sebesar 20 juta. Saya membayar, berarti saya sudah keluar uang kas 20 juta. Yang lainnya tidak berpengaruh. Dan kita jumlahkan lagi. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Terima kasih.